Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral hadirin wal hadirat, majlis Taklim Al-Basiro di Aula Pesantren Ilmu Al-Quran yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita melanjutkan pengajian kita terkait dengan adab sopan santun berjualan atau berbisnis. Kita menginjak pada bagian yang ketiga. Minggu yang terdahulu adalah pembahasan bagian yang kedua. Ini melanjutkan. Ini semua terkait dengan tata cara adab sopan santun, bukan hukum fikih atau halal haramnya, bukan, tapi murni adab sopan santun berjualan, gitu ya, atau berbisnis mencari ma'isyah. Itu. Al-amru tsalits, yaitu adab yang ketiga dari runtutan yang kemarin kita baca sebelumnya. Apa itu? Fil ihsani bil muamalati, yaitu berbuat baik di dalam bermuamalah. Muamalah di sini yaitu jual beli. Jadi orang yang berjual beli itu juga punya adab, yaitu harus berbuat baik, gitu ya. Kalau berbuat baik biasanya ini bagi penjual, contoh ada orang beli bijian, ya, hitungan bijian misalnya, beli apel misalnya, ya, itu 1 kilo. Beli apel 1 kilo. Ini kita bicara penjual ini. Ada orang sudah ditimbang. Apel tersebut ditimbang menjadi 1 kilo. Nah, al-ihsan, kebaikan yang dinisbatkan kepada penjual itu misalnya setelah ditimbang 1 kilo, kemudian penjualnya ngambil barang 1 atau 2 buah. Dibuat tambahan. Jadi tambahan seperti hadiah. Nah, ini termasuk ihsan, kebaikan seorang penjual. Begitu. Kalau kebaikan seorang pembeli bagaimana? Begini misalnya. Apel 1 kilo, sebut harganya misalnya 14.000 1 kilo. Beda transaksi. Nah, ketika dibayar menggunakan uang 15.000, ya, 10.000 dengan 5.000. Kembali berapa mestinya? 1.000 kan gitu. Kemudian pembelinya bilang kepada penjualnya, karena berbuat ihsan, Pak atau Bu, gak usah dikembalikan yang 1.000 untuk bapak saja atau ibu saja. Itu namanya kebaikan, ya, dari seorang pembeli, ya. Jadi orang berbuat baik dalam jual beli itu ada tata caranya seperti itu. Waqad amarallahu ta'ala bil adli wal ihsan, bil adli untuk berbuat adil, wal ihsan dan berbuat baik. Begitu, ya. Faminal ihsan, termasuk dari berbuat ihsan itu apa? Al-musamahatu fil bai'i, yaitu memaafkan dalam jual beli. Gitu ya. Kalau misalnya yang membeli itu, gitu ya, ada kelebihan timbangan sedikit, artinya dapat keuntungan sedikit, maka yang menjual mengatakan nggak apa-apa, gitu. Musamahah. Sebaliknya gitu. Tadi itu, kalau ini penjual kok kebetulan mestinya harus mengembalikan uang 1.000 tapi ada kesulitan misalnya
cari tukaran agak sulit ya, penukaran uang, kemudian pembelinya mengatakan sudahlah nggak apa-apa, yang 1.000 nggak usah kembalikan, ini musamaha. Ini yang dohir ya. Yang tidak dohir secara naluri misalnya ya, tata cara berbicara antara penjual dan pembeli. Kadang ada orang penjual itu ucapannya kasar, atau sebaliknya pembeli ucapannya kasar ya, sebaliknya. Tapi kalau saling memahami, memaafkan, itu juga sudah dianggap berbuat ihsan, al-musamahah. Wa an la yubinahu fil ribhi, wa alla, dan janganlah ada yang yubinahu, menipu atau memperbanyak fil ribhi, di dalam keuntungan, begitu. Jadi kalau keuntungan diambil jangan terlalu tinggi, walaupun itu tidak haram, tapi jangan terlalu tinggi. Contoh misalnya, jadi apel, saya katakan apel. Kulakan apel itu harga kulakannya 1 kilo misalnya 12.000. Sudah ya, cukuplah dijual itu 14.000, sudah dapat keuntungan berapa? 2.000. Gitu ya. Jangan begini, kulakannya 12.000 1 kilonya, dijual 60.000. Terlalu kan, berapa kali lipat. Walaupun itu tidak haram tapi tidak baik. Begitu ya. Tidak haram, asalkan laku kan tidak apa-apa. Tapi itu tidak baik di dalam adab sopan santun. Maksudnya begitu. Bima la yataghabanu fil 'ada, dengan cara mengambil keuntungan yang tidak semestinya di dalam kaidah umumnya masyarakat. Seperti tadi saya katakan, nggak umum. Orang beli apel atau kulaan apel berapa? 12.000, dijual berapa? 60.000. Nggak umum itu di masyarakat. Jangan begitulah. Ya, jangan begitu. Tapi kalau mau cari keuntungan misalnya, ya jualah 14.000, jualah 15.000. Itu masih lumrah, begitu. Jelas? Ini maksudnya. Wa amma asrul mughabanati fa ma'dzunun fihi, sesungguhnya asli dari mencari keuntungan itu boleh-boleh saja, ma'dzunun boleh-boleh saja. Kenapa? Li'annal bai'a wa lirribhi, karena orang jual beli itu tujuan utamanya mencari keuntungan. Tapi jangan sampai terlalu meninggikan keuntungan. Ya, orang bahasa sekarang katanya, ini saya beli di warung itu saya kena sembelih saya. Ada kan ya? Mestinya harganya cuma 15.000, di mana 15.000? Saya beli di situ dikenakan 150.000 misalnya. Nah, ini sembelih orang sekarang ya. Ini namanya apa? Disembelih menurut orang sekarang. Boleh apa tidak boleh? Kalaupun laku tetap kurang baik. Ya, jangan seperti itu jadi penjual. Begitu maksudnya. Walakin yura'i fiha takrib. Tapi yang paling tepat adalah menjaga di dalam bab ini itu at-takrib. Maksudnya at-takrib itu ya sesuai dengan pasaran umum. Kalau kulaannya berapa tadi? 12.000, jualah paling tidak maksimal 16.000 misalnya ya. Lebih murah lagi 15.000 atau 14.000, cukuplah mengambil 2.000, seperti gitu. Jangan kulaan harga berapa? 12 dijual 150.000. Ini terlalu nyekek gitu ya, atau nyembelihnya terlalu kentara sekali, kasihan yang beli gitu. Fa in badzalal mushtari ziyadatan 'alal rifhi al-mu'tadi li syiddati raghbatihi wa hajatihi, andai kata
pembeli itu memaksa untuk menambahi uangnya atau pembeliannya di atas umumnya keuntungan. Kenapa? Lisyiddati raghbatihi, karena kebutuhan pembeli wa hajatihi, dan hajatnya pembeli itu terhadap barang yang didagangkan. Maka sebaiknya bagaimana? Yang bagi ayyam tani'a al-ba'i, hendaklah penjualnya itu menolak min qabuli dzalika, untuk menerima tawaran tinggi dari pembeli. Fa inna dzalika minal ihsan, sesungguhnya perbuatan yang demikian itu tergolong dari ihsan. Apa ihsan? Berbuat baik. Begini, misalnya di satu barang atau benda, harga umum itu 100.000. Harga umum 100.000. Anggaplah contoh baju. Ada baju bagus, harga umum 100.000. Kemudian ada pembeli. Pembeli itu sangat menginginkan baju itu dengan warna itu dan merek itu. Mungkin dia habis mencari di beberapa tempat tak dapat, di beberapa tempat dia tak dapat, akhirnya kok dapat di toko ini. Akhirnya ditawar. Setelah dikatakan ini berapa? 100.000. Sudah, saya beli 5 juta saja. Karena saya butuh baju ini. Saya betul-betul senang dengan baju ini. Pokoknya saya beli berapa? 5 juta. Bagaimana sikap seorang penjual yang baik bukan pembeli? Maka dalam menolak. Enggak, Pak. Jangan. Bapak cukup membayar 100.000 karena saya sudah dapat keuntungan dari jual beli 100.000. Bapak nggak perlu membelinya 5 juta. Begitu. Ini termasuk seorang pembeli yang berbuat baik kepada penjualnya. Sunnah. Bukan malah seneng. Wah, ya cocok, Pak. Ini harga kulaannya saya cuma 80.000. Saya jual 100.000, saya punya keuntungan 20.000. Kalau Bapak mau beli 5 juta, ya sudah, saya tutup mata saja. Ini alhamdulillah, terima kasih banyak, Pak. Tidak begitu ternyata di dalam Islam. Jangan. Sebaiknya kasih tahu, Pak, cukup. Kalaupun Bapak mau menambahi, misalnya, bolehlah 110.000, bolehlah. Tapi jangan 5 juta. Nggak pantas, Pak. Ini termasuk apa? Kebaikan seorang penjual terhadap pembeli. Loh, yang demikian itulah yang dikatakan jual beli secara Islami dengan adab sopan santunnya. Lihat. Jadi dalam bab ini kita tidak bicara halal dan haram. Kalau halal kan halal kan ya. Harganya 100.000. Dibeli berapa? 5 juta. Kan halal. Bukan keinginan yang penjualnya, tapi keinginan pembelinya, karena pembelinya merasa membutuhkan barang tersebut. Tetap sebagai seorang muslim yang baik, ingin barokah dari Allah, keberkahan maksudnya dalam bisnisnya, hendaklah apa? Tidak menerima tawaran tinggi semacam itu. Begitulah adab sopan santun yang diajarkan dalam Islam. Nah, kalau orang zaman sekarang gimana ya? Umumnya tidak mengikuti tata cara adab sopan santun secara Islam, sehingga berebut mencari keuntungan tinggi, bahkan sampai menipu, bahkan sampai korupsi dan lain sebagainya, hanya untuk mendapatkan uang yang sebanyak-banyaknya, walaupun melanggar aturan syariat dalam berbisnis. Kan begitu kalau orang zaman sekarang. Islam mengajarkan yang berbeda. Hendaklah orang berbisnis itu menggunakan adab sopan santun yang Islami. Kalau mengambil keuntungan jangan terlalu banyak, kan gitu kan ya. Dan juga kalau membeli jangan memberikan PHP ya namanya ya, harapan yang semu itu ya jangan. Juga tak boleh. Apalagi kalau nanti di belakang itu ada sesuatu yang kejadian yang tidak diinginkan misalnya. Naudzubillah min. Nah, yang penting jual beli secara ikhlas, mengambil keuntungan yang
baik, yang barokah, tidak terlalu banyak sekali dan tidak sampai merugikan. Yang penting jalannya bisnis ini hidup dan bisa langgeng. Itu yang utama. Ya, mudah-mudahan pengajian pada pagi hari ini ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahumma amin. Ada wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.